berdasarkan hasil sementara ya yang kami terima dari 14 kabupaten kota, kami menang di 11 kabupaten kota. Itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan, etika, moral, dan hati. Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan ada kedekatan-kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Gerakan para seniman, budayawan, para akademisi. Ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Banyak yang mengira bahwa PDIP kalah di Pilkada tahun 2024 ini. Tapi kalian salah guys. Ya. Kenapa? PDI tidak kalah dan PDI tetap berjaya sampai detik ini. Walaupun fokus orang hanya di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, ya, dan Jabar, teman-teman. Ya, di kota-kota besar, di provinsi besar. Karena apa? Karena di dalam dunia politik hanya Jawa sentris saja yang diperhatikan, ya. Tapi mereka lupa bahwa di daerah lain itu adalah PDI berjaya, ya. PDI menang, teman-teman. Banyak sekali kepala daerah bahkan diusung oleh PDI Perjuangan itu maju dan naik, ya. Hasto mengungkapkan, ya. Pilkada sebelumnya gubernur mereka itu hanya 6. Tahun ini itu 14 yang diusung itu lolos semua dan pemenangnya, teman-teman. Belum lagi kabupaten kota, ya. Jadi jangan menganggap bahwa PDI itu kalah dan tenggelam. No. PDI tidak kalah dan PDI tetap berjaya sampai detik ini. Bahkan kalau kita lihat di Jakarta, ya, yang notabene kekuatan politik di luar itu sangat besar, turun tangan Joko Widodo bahkan Prabowo Subianto untuk endorse Ridwan Kamil dan keok juga, ya. Kalau kita melihat juga bagaimana kekuatan PKS di sana, PKS pemenang pileg di Jakarta tidak bisa mengangkat suaranya Ridwan Kamil. Hasil hitung cepat di Jakarta menunjukkan Pramono Anung dan Rano Karno 50% lebih. Dan itu menang satu putaran, telak, teman-teman. Bagaimana dengan daerah lain, ya? Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, bahkan Bali. Teman-teman tahu Bali, ya, bagaimana ketua DPD Gerindra maju, ya, The Gajah maju dapat rekomendasi dari Prabowo Subianto, presiden aktif, ya. Bagaimana di sana ketat dan panasnya persaingan. Ternyata kalah juga. Bahkan kalahnya tidak main-main. Kemenangan PDI Perjuangan di sana 60% lebih mengalahkan Gerindra di sana, bahkan Kim Plus, teman-teman. Tahun ini di Bali yang menang adalah PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan Pak Koster dan Pak Giri. Belum lagi kabupaten di sana yang dimenangkan PDI Perjuangan, ya.
Jadi PD Perjuangan ini bukan partai kaleng-kaleng. PD Perjuangan ini adalah partai besar, partai perjuangan. Karena orang melihat kegagalan daripada PDIP itu hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dan Banten, teman-teman. Sekarang kita bahas Banten. Banten adalah provinsi salah satu yang terbesar di Jawa ya. Kemarin Andra Soni dan wakilnya itu Kim Plus ya, hampir saja melawan kota kosong karena Airin tidak ada yang mau mendukung ya. Padahal Airin itu adalah kadernya Golkar. Golkar malah mendukung Andra Soni. Kemudian setelah itu PDI Perjuangan mengusung Airin yang bukan kadernya. Dengan keras Bu Mega ya menegur setiap partai. Akhirnya apa? Baru Golkar mencabut dukungan dari Andra Soni dan mendukung Airin. Jadi ada yang bilang bahwa Airin itu kalah karena PDI Perjuangan. Jadi sebenarnya kalian salah. Justru PDIP lah yang menyelamat demokrasi di Banten, bahkan di Indonesia ini teman-teman. Banyak sekali daerah-daerah yang hampir melawan kota kosong. Tapi karena PDI Perjuangan adalah partai demokrasi, memegang teguh konstitusi, sehingga ia tidak rela ada daerah-daerah lain ya yang melawan kota kosong. Sama seperti Jakarta, Ridwan Kamil hampir saja melawan kota kosong, teman-teman. Dan syukurnya PDI Perjuangan berkat putusan MK 60 bisa mengusung calonnya sendiri. Majulah Pramono dan Rano. Dan akhirnya menang. Jadi di mana PDI Perjuangan tumbang, kalah. Ya benar bahwa di Jawa Tengah PDI kalah. Kalahnya itu pun tipis, teman-teman. Kalah di Jateng itu tipis. Kenapa? 12 partai melawan satu partai. 12 partai ini ada plus Prabowo, plus Jokowi, dan plus artis-artis. Melawan satu partai. Ya kan? Bahkan kemenangan itu pun tipis. PDIP mendapat kurang lebih 41 atau 42%, sedangkan Kim Plus Ahmad Lutfi itu 50 lebih persen, teman-teman. Jadi sangat tipis. 12 partai ditambah presiden aktif, ditambah mantan presiden, dan artis-artis dapat 50% lebih. Satu partai dapat 40% lebih. Jadi ini kan tipis, teman-teman. Di sini kita melihat bahwa PDI Perjuangan ini bukan partai kecil, partai kaleng-kaleng. Ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.